Oke, welcome back teman-teman. Selamat datang di video selanjutnya dari si challenge series kita. Di video kali ini kita masih akan mengangkat topik rekursif dan kita akan menyelesaikan satu problem lain menggunakan konsep rekursif ya. Jadi diberikan sebuah problem atau diberikan sebuah positive integer n dan tugas kita adalah untuk menampilkan product of all positive integer atau hasil kali dari seluruh integer positif yang kurang dari atau sama dengan n gitu. Atau kalau bahasa gampangnya adalah kita harus mencari faktorial dari n gitu ya. Teman-teman masih ingat ya faktorial. Dan contohnya, kalau misalkan n diberikan n sama dengan 6, maka outputnya adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 720 kayak gitu. Nah, kita akan langsung saja masuk ke pembahasannya. Kita input stdio.h int main return 0. Jangan lupa di save dulu recursive 2. Oke, karena di sini kita diberikan satu buah data yaitu integer n, kita akan bikin dulu penampungnya int n sama dengan 0, lalu kita scanf %d dan n. Oke, setelah itu karena kita akan menyelesaikan masalah dengan rekursif, berarti kita membutuhkan satu fungsi namanya fungsi faktorial contohnya ya. Dia menerima parameter apa? Parameter int n. Kayak gitu. Karena data yang kita miliki saat ini hanya n. Kemudian, nah, di sini kita perlu base case lagi ya. Kapan kira-kira perkalian ini berhenti? Ketika dia sampai di angka 1 atau positif integer. Gitu. Atau selama dia masih di bawah angka yang diberikan tapi masih positif integer, berarti di bawah atau sama dengan 6 berarti 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Berarti base case kita adalah kalau misalkan n itu sudah kurang dari sama dengan 1, artinya misalkan yang diminta n-nya itu adalah 0. Misalkan ya, n-nya adalah 0. Faktorial dari 0 berapa? Kita tahu bahwa faktorial dari 0 adalah 1, berarti kita return 1 aja gitu. Jadi kalau kita menerima n-nya itu 0 atau minus 1 atau minus 2, kita return 1 kayak gitu. Tapi kalau enggak, kita mau return n, angka kita sekarang 6 misalkan, kita punya angka 6, kita akan dikalikan dengan 5 ya, berarti dikurang faktorial dikali faktorial n minus 1 seperti itu. Oke, kita akan coba saja. Kita printf di sini %d faktorial ke n gitu. Oke, terus kita akan jalankan. Kita akan masukkan angka 6, hasilnya pasti 720 seperti itu ya. Kalau misalkan mau yang lebih gampang, yang lebih mudah dinalar, kita mau angka 3 aja, berarti kan 3 kali 2 kali 1, berarti 6 kali 1 sama dengan 6. Harusnya hasilnya adalah 6, seperti itu. Oke ya. Nah, apa yang terjadi di sini sebetulnya kita bisa lihat, kita akan trace back lagi. Di sini n-nya ada 6, 5 sampai 1. Seperti itu ya. Ketika pertama kali program ini dipanggil, kita akan masukkan angka, atau kita akan supply angka 6. Nilai n adalah 6. Lalu dia akan cek, apakah 6 kurang dari sama dengan 1? Enggak ya, berarti dia akan return 6 dikali faktorial dari 6 kurang 1, atau 5. Gitu. Berarti di sini kita 6 dikali faktorial, ini saya singkat aja, faktorial 5. Oke, sekarang kita masuk ke 5, nilai n sekarang adalah 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 1? Tidak ya, berarti dia akan ke sini. Berarti 5 dikali faktorial 5 kurang 1 atau 4 ya. Berarti di sini 5 dikali faktorial 4. Gitu. Yang 4 juga sama. Kita terima n-nya 4. Apakah 4 kurang dari sama dengan 1? Tidak juga. Berarti dia akan 4 dikali faktorial 4 kurang 1 atau 3. Berarti 4 dikali faktorial 3. Yang ini juga sama. Berarti 3 dikali faktorial 2. Yang ini juga, berarti 2 dikali faktorial 1. Nah, faktorial 1
dia akan cek lagi. N-nya adalah 1. Apakah 1 kurang desimalnya 1? Iya, berarti dia akan return 1. Berarti ini return 1 saja. Gitu. Nah, hasil dari faktorial 1 sudah kita ketahui, hasilnya adalah 1. Berarti faktorial 1 ini bisa kita ganti dengan 1. Berarti hasil dari faktorial 2 adalah 2 kali 1 atau 2. Nah, berarti di sini kita bisa ganti faktorial 2 adalah 2. Hasil dari faktorial 3, berarti sekarang kita udah ketahui juga 3 kali 2 atau 6. Berarti di sini adalah 6 ya. Hasil dari faktorial 3. Nah, faktorial 4 juga sudah kita ketahui 6 kali 4. Berarti di sini 6 kali 4 24. Nah, faktorial 5 sudah kita ketahui juga. Hasil dari faktorial 5 adalah 120 atau 5 kali 2 4. Berarti di sini 120 gitu. Nah, berarti hasil dari faktorial 6 adalah 6 dikali 120 atau 720. Bener ya? Saya nggak salah hitung deh. Sama dengan 6 dikali 120. Ya, betul ya, 720. Seperti itu. Oke, jadi udah sampai situ saja. Nah, masih sama. Kalau misalkan kita tidak memberikan base case ini, ya ketika n-nya kita terima 1, dia akan panggil 1 dikurang 1 atau faktorial 0. Di sini 0. 0 berarti sama dengan 0 dikali faktorial 0 minus 1 atau minus 1 gitu. Akan terus menerus dilakukan sampai nanti programnya crash sendiri gitu. Oke. Sekarang selanjutnya seperti biasa, setelah kita mempelajari bagaimana memecahkan masalah faktorial menggunakan rekursif, ada sebuah tantangan. Berikut adalah tantangannya. Diberikan sebuah positif integer n, dan yang perlu kita lakukan adalah kita harus display the product of all positive integer. Jadi kita masih sama, tampilkan hasil perkalian dari semua positive integer yang kurang dari atau sama dengan n, hanya jika integer tersebut, masing-masing integer tersebut, itu adalah perfect square. Atau kalau misalkan di akar, dia angkanya bulat gitu ya. Contohnya, akar 4 sama dengan 2. Gitu. Berarti 4 adalah perfect square. Akar 6 perfect square bukan, karena akar 6 tidak menghasilkan bilangan bulat gitu ya. Bilangannya koma atau desimal. Akar 9 perfect square bukan, perfect square ya, karena akar 9 adalah 3. Kayak gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan perfect square. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan diberikan n sama dengan 10, berarti outputnya kalau yang tadi seharusnya kalau faktorial biasa itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi kalau misalkan dengan kondisi tambahan ini, kita hanya perlu menghitung 9, karena 9 adalah perfect square, 4, karena 4 adalah perfect square, dan 1. Seperti itu. Ya, jadi hasilnya adalah 36. Kayak gitu. Oke. Kalau teman-teman ada kesulitan, ada kesusahan, atau ada mau sharing, atau ada yang mau ditanyakan seputar materi kursif kedua ini, bisa dituliskan di kolom komentar. Dan kalau misalkan ada saran atau tanggapan, feel free untuk tulis di kolom komentar juga. Nanti kita akan sharing-sharing. Seperti itu ya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Selamat belajar. Sampai jumpa.